we're still waiting here. Um, is there something from me, like on my side, that's not enough or that's missing that you wish I had? Type of personality or what? Is there anything that's not enough from me? Hah? Ada yang kurang nggak dari aku yang harus aku perbaiki? Kayaknya nggak semua suami nanya gini deh ke istri. Ya nggak tahu, cuman ya aku juga pengen bisa jadi yang terbaik gitu buat kamu San. Tuh. Dan aku juga sadar nggak semua dari kepribadian aku itu sempurna, nggak ada yang sempurna, cuman pasti aku banyak kekurangan juga San. Aku pasti punya banyak kekurangan gitu. Aku juga. Iya. Aku juga, cuman apa ya? I feel like in the beginning of our marriage, it was not easy. Things was not easy. Right? It was like so many up and also so many downs, Iya. right? Iya San. Kayak maybe because we don't know each other long enough Iya. and we never experience being together for like 24 hours straight before we get married. Jadinya tuh kita kayak I want things to be like what I want it to be, and then you want things like you want it to be, right? Iya. Aku ngerasa sih setelah kita nikah, kayak lama-lama itu mulai lebih nyaman lagi sih San. Kayak semua tuh lebih gampang, lebih lancar gitu. Waktu awal-awal enggak sayang. Emang awal-awal enggak, maksud aku setelah lama Sekarang kelamaan. ini we're in a good place. Iya, maksudnya lama kelamaan kita kayak makin Oh gini nyaman caranya gitu. Iya. Dan kayak adaptasi nggak sih? Iya. Kayak oh ya udah Indra gini caranya. Hmm. Terus kamu juga ke aku oh gini caranya. Iya. Cause Dan kita lebih saling mengenal gitu loh sayang. iya. Dan aku makin sayang sama kamu gitu. Dan makin tahu kalau you're the right person for me. Yeah, I feel that too. Ya. Yeah, I feel like Kayak I wouldn't want it with anybody else. Really? Yeah. Yeah? Yeah. I feel that way too, sayang. Now that I know you Yeah. and like the way Okay. you are. and all that Sometimes I stuff. feel like I have like two kind of personality, yeah. Yeah. Like you have lots. Yeah, I have lots of personality. That's true. But there's two ways I have sometimes. One of me is like formal, proper, Yeah. and like apa ya namanya ya? Serious. Formal, proper, serious, mature gitu ya. Yeah. And on the other side, I can be like Goofy. I can be goofy, ceroboh, and like apa ya namanya? Sembarang gitu loh. Kind of. Ngerti nggak sih? Bener nggak sih ngejelasinnya? Bener kan? Yeah. Okay, there's two sides of me. When Yeah. it's like I can be in a mood where I'm, proper, professional and stuff like that. But on the other hand, when I feel like it, I want to be like that side of me where, as a kid, I was playing in the sawah. You know what I mean? Mhm. Ya, Mhm. kayak guyon, lucu-lucuan, terus satunya kayak profesional, tegas segala macam. Iya. Ngerasa nggak sih? Ngerasa banget. But I don't know if you had those two side of you before you were with me. Yeah. You met the side of me in the beginning where I'm professional and all that. Yeah. In But the I have beginning, two sides, in the And beginning, it doesn't mean that aku kehilangan sisi itu gitu loh. Aku cuman selalu
ya terserah gitu loh, aku nggak harus konsisten dengan satu pola hidup yang sama atau satu gaya hidup yang sama gitu. Aku ngerasa dari aku ya, aku kayak bisa menempatkan diri atau enggak aku bisa ya punya sifat yang berbeda, dan tentu kalau aku masuk ke dalam sifat yang berbeda itu pasti pada tepatnya gitu loh, pada tempatnya. Is that a problem to you? No. Justru kadang seru malah ya. Well, you know me. I am so kiddo. Iya. I'm like a kid. Even my sisters. Waktu kemarin kamu ketemu mereka, Iya. Mereka bilang gitu mereka juga. bilang aku anak kecil, lebih kecil daripada mereka yang jauh lebih kecil dari aku. Iya. Umurnya, ngerti gak sih, kayak so childish. And I feel like aku jujur, aku ngerasa kamu makin cinta sama aku. Nggak tahu itu bener atau enggak. Aku ngerasa kamu makin cinta sama aku. Walaupun aku nyebelin banget. Walaupun aku nyebelin, I'm such a pain in the ass, and you know, it's hard to work with Aku me. belum pernah mencintai It's orang hard to sedalam ini sih. Aku belum pernah memberi cinta sebanyak ini kepada siapapun. Really? And if you ask me, ya, apa yang kurang dari kamu gitu, untuk menjawab pertanyaan itu, I would say nothing, dude. Come on. I swear. Ya? You're right, there's nobody's perfect, babe. And that's true. But you're perfect for me. That's all I wanna know. You're perfect for me also, sayangku. Kamu gentle, babe. Kamu gentle. Kamu halus, kamu lembut. Kamu acts of service banget, love language-nya. You like to do my hair like this. You like to hug me. Dan aku ngerasa makin lama kan aku udah tahu sifat kamu, sayang. Jadi di momen-momen yang tertentu aku udah tahu kapan aku harus perhatiin kamu gitu. Sumpamanya kalau lagi makan es krim, aku udah tahu aku harus simpan tisu dulu biar kamu kalau cemot-cemot gitu aku langsung lap. Kayak hal-hal kayak gitu loh, sayang. Jadi iya, sayang. Yeah, I know. Iya. That's why it's Tuh the kalau kamu sweetest. lagi main HP terus jalan, aku taruh HP ku biar aku perhatiin kamu gitu loh. Biar kamu nggak salah langkah tuh, ya hal-hal kayak gitu loh. Karena ya kapan kamu ceroboh aku tahu, dan aku akan jagain kamu kalau kamu di posisi yang seperti itu. Yeah. Just small things like that, you know. I feel that. I feel that a lot. That's why it's like sweet, always sweet. Aku juga. Sometimes you snap. Yeah. You snap when you're stressed, When I'm tired, sayang. tired and stressed. Yeah. Yeah. You snap at me, even though I do not being such a pain in the ass. Aku lagi nggak nyebelin, aku lagi nggak Tapi ngapa-ngapain. rasio ketika aku snap pas kamu nggak ngapa-ngapain ketimbang kamu snap karena kamu nyebelin, itu beda jauh deh. So I'm that annoying, ya? Huh? I love you, sayang. So I'm that annoying? Enggak. I'm annoying too, sayang. I know I can be so damn nyebelin sometimes, babe. And I'm aware of that, sayang. Yeah. You know. Oh. I try to. Oh, I just want to say something. Oh, here we go. Okay,
aku nggak selalu benar, babe, Iya. you know. Tapi I think I told you this morning about it. Tapi kamu, Cara ngomong aku ya. iya, cara ngomong kamu tuh kayak selalu disagree with me, Iya. you know, Iya. on everything. Aku Maybe kan you udah know things much and you know the truth, you know facts and blah blah blah. Mhm. But then you're like, enggak gitu sih. Enggak sih, itu bukan. Kayak kenapa harus selalu dipatahin gitu, kayak Oke. can't you agree on something Oke, with me? aku sadar pas kamu ngomong kayak gitu tadi di mobil, kamu bilang, saya aku nggak suka deh kalau kamu ngomongnya kayak gitu, kalau emang aku salah kamu ngomongnya lebih baik dengan cara yang lebih halus atau Iya, apapun. Dan aku kayak- setuju banget sayang. Dan pas kamu ngomong kayak gitu aku juga langsung iya sayang kamu benar gitu. Iya. Nah, tapi honestly aku kadang juga ngerasa hal yang sama, babe. Kalau aku salah, kayak kadang kamu tuh you come after me like so hard, you know, Mhm. and like you tease me about it, or like enggak apa sih sakit Okay. loh, babe, Okay. gituin, babe. Oke. Kayak iya aku tahu aku salah gitu, tapi kayak nggak usah dibawa-bawa terus Iya, gitu. okay, sorry. Nggak apa-apa. I guess we both do that to each other, so we need to Yeah. calm that down, yeah. Iya. More of like a team where we agree on everything. Like mungkin nanti pada saat kita jadi parents gitu, when you said no, I will say no to our kids. Iya. Yes, I hope you do. Ya kan? Jadi kita tuh satu pemikiran, jadi anak kita tuh nggak confused, you know. Iya, iya. Jadi anak kita nggak pick side. Iya, jangan sampai anak kita pick sides. Iya, jangan sampai kayak sama mami nggak pernah dibolehin, aku ngomong sama daddy aja karena Iya. dia pasti bolehin. Iya. No, kita Nah. harus kayak Harus nanya satu sama lain Iya. gitu, kayak ayo Iya. kamu oke nggak dengan ini? Kalau kamu nggak oke, aku bilang nggak juga gitu loh. harus kayak gitu soal. Iya, jadi Dan that works juga bukan cuma buat ke anak kita juga, ke anak kita doang, Sal. That works for whoever is around us, you know. Seenggaknya kita kalau ada apa-apa keputusan kita ngomong berdua gitu loh. Apapun aku akan ambil juga pertimbangan dari kamu segala macam, tapi ya keputusan ya harus disetujui berdua, tapi harus pakai logika juga. Aku juga ngomong soal perihal tadi ya, mengenai aku yang selalu ngomong kayak kalau sumpahnya kamu lagi salah, aku kayak enggak kayak gitu deh, kayak gitu. Aku emang kayak gitu sayang orangnya, kayak kamu tahu kan udah beberapa kali sesuatu terjadi di mana ada yang ngomong sesuatu tapi nggak bener, dan aku pasti kayak enggak itu nggak begitu, itu salah gitu, yang bener tuh begini. Karena ketika orang itu udah salah, I'm not talking about you ya, tapi kalau orang lain gitu, orang udah salah tapi ingin membenarkan diri, itu kayak harus dipatah. Kalau aku sifatnya kayak gitu banget sih sayang, aku harus patah gitu loh, kayak enggak dong. Ngerti nggak? ngerti. But I'm not Tahu your, lah. I'm not your business Nah, partner. I know. But you know what I mean, right? It happened a couple times, right? Yeah. But I'm not your business partner. I know, Sam. Then you're right. I will talk to you in a different way, Sam. Thank you. Aku juga setiap kali kita ada masalah, ada problem, terus kamu menyadarkan aku. Sering kok, aku nggak gampang buat disadarin gitu. Kalau sumpamanya ada sesuatu terus, oh iya benar juga sih kata dia. Aku langsung stop dan aku reflection, you know, like cerminkan diri. Oh iya benar. Oke, Tapi aku nggak itu harus kayak iya gitu. itu kamu banget. Dan Iya itu kan? yang aku suka banget dari kamu. Aku kayak it's not hard to tell you something, you know? Iya. Kayak kadang Walaupun kan aku kita ada- batu ya. Yes, on Walaupun batu. some level you Yeah. are. Tapi kalau kamu kayak langsung ngerasa salah gitu ya, kamu enaknya tuh adalah kamu langsung minta maaf dan kamu langsung kayak oh iya benar-benar. Itu yang aku suka dari kamu. Karena sometimes even though mereka udah sadar mereka salah, ada loh orang kayak gitu. Iya. Tapi Mereka tetep tapi nggak banyak mau. alasan gitu. Tetep nggak Sal. mau disalahin. Itu dia. Tetap nggak mau disalahin. Yeah. Kayak tetap kayak enggak tadi perasaan kayak gini. Ya udah sih, itu kan cara aku. Kalau Yeah. nggak suka ya udah biarin Iya, aja. iya. Nah, kan ada kan orang kayak gitu kan. Itu untungnya kamu nggak kayak gitu sama sekali.
that's my way. Kan ada kan orang kayak gitu lah. Iya. Kenapa emang suka-suka aku lah, kalau kamu nggak suka sama cara aku ya udah nggak usah Iya. diterima gitu. Kayak hah, gimana sih, kayak hah? Iya. Nah itu orang sulit tuh, sulit sekali itu. Udah banyak ini sih, banyak momen dimana kayak mungkin kita argumentasi ringan ataupun berat Iya. dan kamu ngomong sesuatu dan menyadarkan aku gitu ya, oh iya sih benar juga kayak gitu. Aku pasti langsung berhenti dan aku bilang ya, you're right, you know. That's so nice about you. Thank you sayang, That's glad what I like. you realize. Of course. Yeah, Yeah. that's nice. Yeah. I'm sorry, sometimes I can be like a kid and sometimes I can be like a... Oh babe, Yeah. believe me, I like being kids with you. Yeah? Yeah. Okay. Ini nih omongan suami istri ya. Sekarang aku dong nanya, Iya. apa kurangnya aku babe? Sebagai istri aku kan nggak sempurna, dan seperti yang kamu udah bilang di awal video, aku nyebelin. Enggak sih, tapi itu ya kita udah saling menjawab sih dari pembahasan barusan ya. Kayak sumpamanya dari awal mungkin nggak begitu gampang, apalagi kita menikah cepat dan momen sebelum menikah tuh makin berat ya sayang ya. Berat banget, kita berbeda opini lah, apalah kita sama-sama worried, sama-sama nervous segala macam. Setelah itu lama kelamaan semua membaik sampai sekarang detik ini. Aku nyaman banget sama kamu sayang. Aku nyaman banget sama kamu. Ya aku bahagia setiap bangun pagi itu bisa melihat muka kamu. Aku bahagia ketika kamu senyum, tertawa. Karena kalau kamu bahagia, kamu senyum, aku juga ikut bahagia sayang. Dan aku udah pernah bilang sama kamu, kalau seumpamanya aku di luar, contohnya pas aku lagi kerja atau lagi dimanapun, lagi sibuk, dan kita chat lewat WA atau teleponan dan kita ada debat atau argumentasi dan kamu jengkel sama aku atau kamu lagi marah sama aku ngerasa feel so bad banget saya. Aku ngerasa gimana pun caranya sekarang aku harus pulang, aku harus perbaiki semuanya, dan itu perasaan yang nggak enak banget saya. Kayak mungkin aku lagi kerja dan aku belum bisa pulang nih. Itu akan kebawa the whole day, kepikiran. Tapi aku tipenya kayak gitu ya. Mood, Kamu pasti. tuh cermin aku sayang. Kamu tuh cermin aku. Kalau kamu bahagia, aku bahagia. Kalau kamu worried, kalau kamu jengkel, kesel sama aku justru kayak gimana pun caranya aku bisa perbaiki ini supaya mencerminkan ke aku. Kalau kamu udah bisa senyum, aku akan senyum juga. Iya. I'm sorry. No, it's okay. Enggak, I love you to the fullest, bro. I love you to the fullest. You can see it already. I'm so nyaman with you sayang. Iya. Even though aku nyebelin. Iya. Mungkin satu hal sih. Apa? Satu hal. Pas kamu lagi marah, lagi emosi, jangan katakan hal yang kamu nggak bermaksud, sungguh-sungguh maksud gitu. Don't say something you don't mean, babe. Ya, because mungkin aku ngiranya kamu serius. Gitu. Mungkin ada beberapa hal yang kamu katakan, tapi karena kamu emosi, karena kamu marah, kamu nggak nyadar kamu ngomong kayak gitu, atau kamu nggak sungguh-sungguh maksud untuk ngobrol hal itu atau ngucapin hal itu. Tapi buat aku itu like stick with me, babe, sampai besoknya kepikiran aku hal-hal yang kamu udah ucapin. I'm sorry. That's my bad. Yeah. Well, I learned, right, to
I'm scared sayang about that. And I try to learn how to control, you know. It's just typical of, I don't know, girls sometimes. Bisanya cuman bacot doang gitu loh, Beb. Ngerti gak sih? Kayak kalau marah tuh kayak Yes, kayak semua kata-kata tuh keluar gitu. Bukan kata-kata kasar kan yang keluar, tapi kayak kata-kata yang nyakitin hati gitu loh. Iya, Beb. Kayak yang aku nggak butuh kamu ya, kayak Iya. something that Jangan ngomong kayak gitu. lebih kasar daripada kata-kata kayak kata-kata binatang gitu kan, lebih kasar daripada. Iya. Mendingan ngomong kasar kayak anjing gitu atau apa gitu, kayak bangsat atau apa gitu karena kayak besoknya terus tuh nggak keinget gitu kan. Ucapan sumpamanya seperti aku nggak butuh kamu lagi gitu ya. Sumpamanya ucapan seperti itu khawatirnya hal seperti itu, apa ucapan seperti itu akan ngebujukin diri aku untuk apa ya, untuk bukan gimana ya, to be away from you gitu, bukan untuk meninggalkan kamu tapi untuk ngetes kamu. Ya udah aku pergi aja deh, gimana ntar dia rasanya, kayak gitu loh. Itu kan ngebujukin seperti itu sayang. Jadi makanya kita ngomong biar jangan sampai itu terjadi. Nanti aku pengen ngetes, oh dia nggak butuh aku nih, ya udah coba aku tinggalin deh sehari gitu, bisa nggak dia? Ini jadi permainan bro. Aku nggak mau kayak gitu. Iya, maaf ya. Nggak apa-apa, aku juga minta maaf. Ada yang lain nggak? Ada. My life is so good so far. I'm happy. Baru ngomong I'm happy. I am. My heart is full. Cuman kurang ama aja. Biasa. And by the way, emang kita belum program untuk punya anak. Bener. Akunya masih on my birth control. Dan juga mungkin kita ada rencana lain kali ya. Kita pengen, karena kita dari sahabat tuh langsung nikah dan kita mikirnya kayak pengen pacaran. Iya, kita lebih harus bisa get to know each other gitu. Yes. Lebih banyak lagi, lebih dalam lagi. Dan seperti trip kita ke Jogja sekarang itu kan bagian dari bagaimana kita bisa membentuk kerjasama yang lebih dalam gitu. Yeah. Maksudnya kayak sebagai hubungan suami istri gitu loh. Untuk mengasah kerjasama kita gitu. Terus rencana kita tuh kita pengen jalan-jalan dulu ya. Iya, sebelum punya anak. Kita kan belum honeymoon yang sesungguhnya. Iya. Jadi kita masih mau ke luar negeri gitu, dan kalau udah mengandung atau udah punya anak tuh kayaknya ada ribet. Fokusnya nanti pasti bakal fokus ke anak. Iya, paling kan pas anak kita udah umur 3 atau 4 tahun lah minimal, baru bisa kita ajak kemana gitu. Kita kayak pengen realistis aja gitu loh, kayak enggak juga ya, setahun 2 tahun sebenarnya udah bisa ya kayaknya. Ya, of course. Ya, setahun 2 tahun. Cuman memang ribetnya Ribet aja. banget. Ribetnya aja, Iya kayak full one backpack full with our baby stuff, you know. Yeah. Itu yang sebenarnya bisa kalau diajak ke terbang naik pesawat mah mungkin umur setahun pun juga udah bisa. Aku setahun nih udah diajak sama mamaku kemana-mana. Iya, setahun pun udah bisa pasti. Cuman ya repotnya itu mungkin yang bikin orang tua tuh jadi mikir kan. Guys, udah jam 6.45. Bentar lagi acaranya dimulai. Belum. Jam berapa sih? 7.30. Oh, 7.30. Oh alah. Where are people going?
Mas, acara teaternya jam 7.30 ya? 7.30 nanti di gedung ini. Mana Mas? Oh di sini. Oh di dalam Mas? Di dalam. Kan pakai ada layarnya nanti. Oh bukan yang di sini ya? Kalau Roro Jonggrang itu indoor, tapi kalau Ramayana itu di sana. Oh besok. Selasa, Kamis, Jumat. Selasa, Kamis sama Sabtu. Ini ada yang nonton malam ini? Ada. Ada. Makasih Mas. Kasih. It's an indoor. Ya udahlah, at least. Where are we going tomorrow again? Oh, Besok kita itu ada rencana Merapi. ke Gunung Merapi. Terus Kaliurang. Nah, gini sih aku rencananya sayang. Kita nggak usah buru-buru off-road. Jadi sumpamanya kita on the way ke sana mau mampir Borobudur masih bisa. Oke. Oke. Iya, kan kayak kata masnya tuh kan. Tapi Pagi ramenya jalan. hari Minggu, duh. Bukan Minggu, besok Sabtu. Sabtu ya, sama aja sih. Iya, tapi kan kita pagi berangkatnya. Oke. Jadi besok kita ke sana berarti ke arah Kaliurang sayang gitu loh. Ke arah Kaliurang, kita ke Borobudur dulu terus ke Kaliurang, nanti di sana mau off-road ayo, mau enggak apa-apa. Karena di Kaliurang pasti banyak hal lain di sana gitu loh. Sayang. Boleh, Ya, boleh. tapi seru sih Bebas. kalau off-road ya. Iya, itu yang aku pikirin tuh kamu. You like those kind of thing, you know. Jangan nyambe aja tahu-taunya. Apanya? Biasa aja main begitu. Ya, makanya kalau yang long trip itu mungkin kamu akan ngerasa worth it, tapi kalau aku udah pernah yang short trip doang, yang cuman Oh, nyampe. kamu udah pernah? Udah. Itu B aja. Nggak sampai masuk yang ke water yang apa? Itu water slide apa itu. Oh iya. Tapi Itu kalau long enggak. trip tuh kan dari pagi sampai malam ya. Enggak long trip Enggak. gitu. Maksudnya naik mobilnya itu perjalanannya itu 2 jam. Oh, 2 jam itu naik, ya. Ya udah. Mungkin yang itu kamu akan Lebih worth it ya. ya kamu akan ngerasa oh ya seru nih gitu. Iya. Kalau yang biasa itu kamu akan kayak apa nih gitu. Oke lah. I love you, sayang. I love you too, sayang. Thank you for accepting me, sayang. For who I am. Oh. Thank you for accepting me for who I am. Of course. Cari suami itu yang kayak gini ya guys, yang nanya gitu tiba-tiba tiba-tiba nanya out of nowhere kayak Ini sayang. sesuatu yang harus diobrolin 2 tahun sekali, guys. 2 tahun koreksi diri, 2 tahun lagi koreksi diri. kayak nanya gitu kayak kurangnya aku apa sayang. Ini kalau ada yang nonton nih pasti kayak cewek-cewek pada kayak di mana ya gue bisa dapet suami macem kayak Indra gitu. Kamu bikin standar orang jadi meningkat, kamu tahu? Kamu meningkatkan standarisasi cowok SNI, di luar sana. Standar Nasional Indonesia. Iya. Nanti orang-orang pada kalau nggak yang kayak kamu gitu yang nanya gitu nggak mau nanti. Masa sih sayang, kamu jangan bikin aku ngerasa over the top gitu. True. Masa sih? Ask everybody. Oh ya? Aku Bener ngerasa, nggak? aku ngerasa Bener biasa nggak? aja gitu.
aku tuh merasa bener apa enggak, orang-orang komen aja, tolong komen bener atau enggak. Ini bikin kalian mikir kayak di mana gue cari cowok macam kayak Indra. enggak dong ya. Itu hal yang wajar nggak sih sayang? Emang harus diwajarkan, Iya. sesuatu hal yang harus dijadikan sebagai hal yang wajar dan standar, dan harus dijadikan sesuatu hal yang nggak heran gitu loh, ya kan? Buat cowok-cowok juga yang di luar sana, cewek tuh nggak mau apa-apa guys, cuman pengen ditanya. Makasih tipsnya, sama-sama kakak. Ya udah deh, nanti kita ketemu di dalam ya guys. Nah, buat istri-istri yang di luar sana, cowok nggak minta banyak. Cowok mintanya apa? Cowok tuh nggak minta banyak. Cowok tuh cuman minta apa ya? Nggak tahu juga sayang. Oke? Cowok tuh cuman minta disayang, di ngertiin, terus udah. Ketika mereka butuh waktu, kasih mereka waktu. Tuh. Itu aja. Oke. Note untuk para istri-istri yang tadi udah menaikkan standar menuju ke standar Indra, SNI, standar nasional Indra. Tapi kita jangan cuma nuntut aja ya jadi istri ya, juga mendengarkan juga. Kita juga harus mendengarkan apa yang mereka inginkan gitu, laki-laki di luar sana inginkan. Jadi equal ya, jadi fair. Kayak sumpama ini ya, buat suami ya, buat ini buat istri-istri di luar sana. Suami itu ya yang kalau namanya pulang kerja, beraktivitas di luar, pasti capek, dan pulang itu butuh ketenangan, kedamaian gitu. Jadi cukup ditanya kayak, gimana hari kamu hari ini, lapar nggak, makan ya, makan, duduk makan, udah biarin, seneng dia. Bener gitu aja. Aku lakuin itu nggak sama kamu? Iya sayang, all the time kalau aku pulang dikasih minum, dibikinin matcha. Kapan aku pengen nonton TV, ya udah sana nonton TV. Main game sekarang, game, yang ya, lagi main game. lagi adik banget main game. Ya Udah aku mau main game sana. dulu. Nah, Oh gitu kan. iya. Oke. Oke. Note ya buat yang cari SNI, standar nasional Indra. Jangan lupa bahagiakan juga para laki-laki kalian. Salam semua dari Jogja. Lihat view kita Oh my dari God. tadi. Kenapa kita nggak dari tadi kesini ya, Beb ya? Iya. Dari tadi kita ngobrol ya. Aku sama Laura itu pemandangannya Candi Borobudur. Ngobrolnya ngobrol serius lagi. Emang sih kalau ketika ngobrol serius atau berencana ya, itu nggak bisa dalam situasi atau kondisi yang nggak tenang gitu. Jadi kalau ada hal serius yang mau diobrolin tuh momen-momen seperti ini yang paling tepat, karena nggak akan terlupakan gitu. Bener. Apalagi berencana untuk masa depan itu benar-benar butuh. Kalau aku ya, tipikal aku tuh butuh ketenangan kayak gini. Iya. Biar pemikirannya itu Jernih. Oke. Bye guys. Maaf dari tadi kalian nggak lihat view-nya ya. Soalnya kita yang menikmati Iya. view-nya. See you. Bye bye. Bye.